Assalamualaikum Bapak, Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, Mbak. Selamat pagi, Mbak. Perkenalkan Bapak, Ibu, kami mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Kami dari Fakultas Kesehatan, Ilmu Keperawatan. Di sini kami akan melakukan penyuluhan kesehatan kepada keluarga Bapak Rido dan Ibu Riza ya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Sekar. Di sini saya sebagai moderator dan ini teman-teman saya ada Putri dan Lucy yang akan menyampaikan materi pada pagi hari ini. Kemudian ada teman saya Kelvin yang akan menjadi fasilitator yang memfasilitasi kegiatan penyuluhan kita pagi ini. Dan yang terakhir ada Safa yang menjadi notulen pada penyuluhan. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung kita mulai saja ya Pak, Bu. Ya, baik, Mbak. Baik, untuk waktu yang diperlukan pada penyuluhan hari ini kurang lebih 15 menit ya Pak, Bu. Namun sebelum itu saya persilahkan dulu untuk Mas Kelvin untuk membagikan leaflet kepada Bapak Ridho dan Ibu Riza. Maaf Pak, ini leafletnya Pak. Oh iya, terima kasih ya, Mas. Iya Pak. Nah Ibu, ini leafletnya Ibu. Makasih Mas. Baik, sebelum penyampaian materi, saya mau tanya dulu ya Pak, Bu. Apa Bapak Ibu itu tahu diabetes mellitus itu apa dan bagaimana penanganannya? Tahu nggak Pak, Bu? Belum, Mbak. Saya belum tahu diabetes mellitus itu apa. Belum ya? Baik. Hal ini akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Putri dan juga Lucy akan menyampaikan materi nih lebih dalam apa sih itu diabetes mellitus dan bagaimana sih penanganan atau pengelolaan pada pasien diabetes mellitus. Begitu ya. Baik, untuk Kak Lucy dan Kak Putri saya persilahkan. Baik, Bapak Ibu, saya Putri. Di sini saya akan menyampaikan materi sebelumnya. Saya akan menjelaskan apa itu diabetes mellitus. Jadi, secara singkatnya, diabetes mellitus itu sering kita kenal dengan penyakit gula. Tahu ya Bapak Ibu? Oh alah, gula. Kalau gula saya tahu, Mbak. Iya, gula Ibu. Kalau secara medisnya, diabetes mellitus itu merupakan kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan seleksi insulin, kerja insulin ataupun bisa keduanya. Menentukan kadar gula sendiri yang ingin dicapai adalah langkah penting pertama nih Bu dalam mengelola diabetes mellitus. Dalam upaya mengurangi, mencegah ancaman resiko yang potensial dialami penyandangnya. Apapun tipe diabetes yang Bapak Ibu sandang atau gula darah mendekati gula darah seperti orang normal merupakan sasaran yang harus nih Pak Bu dipertahankan untuk mencegah komplikasi diabetes seperti gangguan jantung, stroke, ginjal, kaki diabetes, gangguan mata. Di sini pengalaman klinis dalam merawat penyandang diabetes mellitus selama ini saya melihat tidak mudah nih bagi pasien untuk mencapai sasaran gula darah yang diinginkan. Tapi salah satunya penyebabnya adalah kebanyakan nih pasien saya sering hanya mengandalkan obat-obatan saja. Padahal banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi dan membantu untuk mencapainya gula darah yang diinginkan itu, seperti makanan yang dikonsumsi jumlahnya, jenisnya, bagaimana mengonsumsinya, dan aktivitas sehari-hari yang dilakukan. Bahkan pengetahuan dasar seseorang tentang diabetes juga sangat
berperan ya Pak Bu. Karena itu dalam mengelola diabetes ada 5 pilar nih Pak Bu, penting yang harus dilakukan secara bersama. Ibaratnya pilar yang menyangga sebuah bangunan. Satu pilar akan mempengaruhi kekuatan pilar lainnya. Nah, yang kelima pilar itu adalah yang pertama pola makan sehat Pak Bu. Faktor berpengaruh pada respon glikemik makanan karbohidrat, lemak, dan protein. Yang dimaksud dengan karbohidrat adalah gula, tepung, dan serat. Nah, saya sebenarnya nih Pak Bu lebih suka menggunakan istilah makanan sehat sebagai pengganti istilahnya diet pada penyandang diabetes. Diet yang sering punya makna negatif nih, seperti tidak boleh makan itu, minum itu, seolah-olah penyandang diabetes itu tidak boleh makan seperti orang lain yang normal. Tidak boleh minum gula, perlu makanan yang khusus. Padahal semuanya tidak demikian. Penyandang diabetes pada dasarnya makanannya sama saja Bapak Ibu dengan orang normal. Cuman untuk kayak porsinya dikurangin, tidak ada makanan yang mutlak dilarang. Hanya saja kayak beberapa makanan nih yang dikonsumsi lebih sedikit. Bahkan gula hanya boleh dikonsumsi untuk minum teh pagi saja. Kemudian makanan yang sehat untuk diabetes sendiri adalah mengonsumsilah makanan yang mengandung karbohidrat secara teratur. Tapi makannya dalam porsi kecil ya Pak Bu. Karena lebih sering membantu mencegah fluktuasi gula darah yang tinggi. Kemudian konsumsi makanan yang tinggi serat seperti sayuran dan buah-buahan lebih sering ya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu kurangi untuk mengurangi lemak atau gula tambahan dalam makanan yang banyak mengandung gula. Kemudian untuk meningkatkan kegiatannya seperti kegiatan jasmani seperti pola makan yang sehat, aktivitas fisik atau olahraga juga sangat menentukan ya Bapak Ibu untuk meregulasi gula darah. Kegiatan jasmani sehari-hari dan latihan jasmani yang teratur bisa dilakukan 3 atau 4 kali seminggu selama kurang lebih 3 menit. Latihan jasmani dapat menurunkan Ibu berat badan seperti jalan santai nih Bu, jogging, berenang, latihan jasmani. Sebaiknya disesuaikan dengan umur Bapak sama Ibu dan status kesegaran jasmani perlu dibatasi atau jangan terlalu lama melakukan kegiatan yang kurang bergerak seperti contohnya menonton televisi. Untuk manfaat olahraga ini sendiri akan banyak dinikmatinya. Tidak hanya membantu menurunkan gula darah secara alami karena meningkatnya sensitivitas insulin. Kemudian untuk kebutuhan kalori yang meningkat, bertambahnya massa otot, tapi juga penyakit-penyakit lainnya yang sering menyertai nih untuk penyandang diabetes seperti hipertensi karena kebanyakan mengonsumsi garam, hiperglikemia, obesitas, stres juga lebih mudah dikendalikan. Begitu ya Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan ya Pak, Bu. Tadi sudah sampai nomor 2 ya. Sekarang lanjut ke pilar ketiga, yaitu penggunaan obat diabetes. Obat diabetes ini bukan pilihan pertama untuk penderita diabetes Pak, Bu. Dan obat-obatan ini tidak menggantikan fungsi makanan yang sehat ataupun dengan berolahraga. Pada beberapa penelitian, olahraga
pola makan yang sehat akan lebih unggul mengontrol gula darah pada diabetes dan mencegah berkembangnya diabetes dibandingkan obat-obatan. Sayangnya, kebanyakan pasien itu lebih mengandalkan obat-obatan daripada makanan yang sehat dan olahraga. Seharusnya, obat-obatan, makanan yang sehat, olahraga harus beriringan dalam pengelolaan diabetes. Keteraturan penggunaan obat-obatan termasuk insulin sangat penting dalam mengelola diabetes. Obat-obatan mempunyai masa kerja tertentu sehingga keteraturan dalam mengkonsumsinya juga mempengaruhi fluktuasi gula darah. Yang keempat ya Pak, Bu, yaitu melakukan pemantauan gula sendiri. Pemantauan gula sendiri yang dimaksud di sini yaitu memantau pasokan gula yang masuk dalam tubuh. Juga untuk cek gula setiap 1 bulan sekali, bisa ke apotek ataupun ke puskesmas atau kader di masyarakat daerah sini nggih, untuk memantau kadar glukosa dalam tubuh kita. Lanjut yang kelima yaitu edukasi. Pengetahuannya tentang edukasi ini yaitu kekuatan bagi seseorang penyandang diabetes. Pengetahuannya tentang seluk-beluk penyakit diabetes ini merupakan salah satu kunci penting yang menentukan lamanya harapan hidup mereka. Belajar menggunakan informasi tentang apa saja mengenai diabetes dapat memotivasi penyandangnya untuk mengontrol melakukan hal-hal yang terbaik untuk dirinya. Mereka yang memahami tentang bagaimana penyakit ini berkembang, tahu faktor resikonya, menyadari kemungkinan komplikasi yang mengancamnya, tentunya akan lebih waspada. Akan menjadi lebih waspada nggih. Seorang pasien yang paham bagaimana obat bekerja, mengerti efek sampingnya, tentu saja akan lebih siap melakukan sesuatu bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemungkinan komplikasi kejadian hipoglikemi yang dapat mengancam nyawa pasien akan mudah diatasi bagi pasien yang menyadari gejala dan tahu tindakan yang harus dilakukan. Nggih. Baik Pak Bu, saya rasa cukup untuk materi yang bisa kami berikan kepada Bapak dan Ibu. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, itu tadi ya Pak, Bu, materi yang sudah dijelaskan, yang sudah disampaikan oleh rekan saya, yaitu Kak Putri dan Kak Lucy. Terima kasih kepada Kak Lucy dan Kak Putri yang sudah menyampaikan materi. Untuk selanjutnya mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang belum dipahami atau ada yang ingin ditanyakan. Maaf Mbak, mau tanya, gimana cara melakukan perawatan pada penderita penyakit gula di rumah ya Mbak? Baik, saya terima ya Pak ya pertanyaannya. Mungkin Kak Putri bisa langsung menjawab. Saya mau tanya Mbak. Baik, silahkan Ibu. Nanti sekalian dijawab ya Pak ya. Nunggu Ibu Riza nanya dulu, nanti sekalian punyanya Pak Rido dan Ibu Riza dijawab sekalian. Begitu ya? Ya, baik Mbak. Bagaimana pencegahan agar tidak terjadi luka pada kaki penderita penyakit gula? Baik, pertanyaan yang bagus ya Pak, Bu. Untuk Kak Putri dan Kak Lucy, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Rido dan Ibu Riza. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Bapak Rido. Perawatan bagi penderita penyakit gula yaitu untuk di rumah dengan cara pertama minum obat secara teratur, jangan bolong-bolong ya Bapak Ibu, sesuai program diet yang tepat. Kemudian olahraga teratur, kontrol gula darah teratur dari pencegahan komplikasi. Jadi untuk perawatan di rumah kita harus nih benar-benar menjaga pola makannya. Bagaimana Bapak Rido? Apakah sudah jelas? Berarti kita harus rutin ya Mbak untuk mengontrol gula darahnya. Iya Bapak, itu salah satunya. Oh iya Mbak, terima kasih ya Mbak.
Baik, di sini giliran saya untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Liza. Untuk mencegah atau menghindari agar tidak terjadi luka pada penderita penyakit gula atau diabetes mellitus, yaitu dengan cara hindari terlalu sering merendam kaki, hindari penggunaan botol panas atau penghangat kaki dari listrik, hindari penggunaan pisau atau silet untuk memotong kuku atau menghilangkan kalus-kalus di daerah kaki, hindari kaos kaki atau sepatu yang terlalu sempit, dan menghindari merokok juga nggih Pak. Itu tadi ada beberapa cara Bu, apakah sudah bisa diterima Pak, Bu? Baik, Mbak, sudah paham. Terima kasih, Mbak. Baik, sudah jelas ya Pak, Bu, atau mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau disampaikan? Monggo, saya persilahkan. Nggak ada Mbak, sudah cukup. Oke, karena pertanyaan Bapak dan Ibu sudah dijawab oleh rekan-rekan saya, sekarang giliran kami ya Pak, Bu yang ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu. Tadi ada berapa pilar ya Pak, Bu, untuk pengelolaan pasien diabetes mellitus? Ada 5 Mbak. Apa saja Pak 5 pilar itu? Iya Mbak, yang pertama pola makan sehat. Kemudian yang kedua rajin olahraga. Kemudian yang ketiga kita rutin minum obat. Kemudian yang keempat kita bisa pantau sendiri gula darahnya. Dan yang terakhir kita edukasi Mbak. Coba Ibu Riza, apa aja sih 5 pilar pengelolaan diabetes mellitus? Pola makan sehat, olahraga, obat-obatan, pantau gula sendiri, dan edukasi. Benar sekali ya Bapak Rido, Ibu Riza, apa yang disampaikan tentang 5 pilar pengelolaan pasien DM. Iya, baik Mbak. Baik Bapak, Ibu, mungkin cukup sekian penyuluhan dari kami karena alhamdulillah Bapak Rido dan Ibu Riza ini sangat kooperatif dan mudah memahami, mudah mengerti apa yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Jadi semoga kedepannya apa yang telah diperoleh hari ini ilmunya dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari untuk pengelolaan diabetes mellitus. Baik, terima kasih karena telah menerima kami untuk melakukan penyuluhan di tempat Bapak Rido dan Ibu Riza. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak.